Kemarin kita telah menjelaskan ada yang lebih bagus dari yang dibuang. Ada jatuh. Aiyah. Kayaknya lebih nggak bagus. Itu loh buah hujan, buah Semua nggak bagus. Itu berarti bang. Yang mana? Bismillah. 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 Selain aja bismillah. Coba ya, kita bismillah di sini. Iya. Akal menolak. Bisa jadi. Bisa jadi. Muhayyad tapi itu qadiyah. Mana ya, Ustaz? Mau gimana? Astagfirullah. Kok blank gini ya? Astagfirullah. Mata malah Mah? mata malah sitko. Mengkati lidatihi. Qadiyah. Kemudian yang kedua Ini ya. Tapi ya. Oh iya dulu. Tadi yang bagus mana ya? Itu saya. Nah. Agus, jangan. Kita kemarin. Faruk. Faruk ya, Faruk. Nggak pernah ya? Faruk mana ya? Zidni. Hamliah itu apa? Hamliah. Hamliah. Ma hukimat fiha? Bisubuti. Syai'in au? Hah? Guru bimbel. Nah, syartiyah adalah ma hukima fiha birrabti baina juz'aini. Beda. Makanya saya langsung tulis. Apa? Gua ngerasa nggak nulis. Menyesuaikan yang ditanya. Siap. Menyesuaikan ditanya. Mantap. Ma hukima fiha birrabti baina juz'aini. Kalau yang dikitabkan ma tarakkaba min juz'aini. Terus Rubito ahaduhuma. Nah, di sini ma hukima fiha birrabti baina juz'aini bi adati Au bi inad. syarti inadi. Nah, ini yang mujabahnya. Kalau mau yang ditambahin nafinya berarti binafihi. Binafir rabat. Ya, ma hukima fiha birrabat. Rabatnya itu imma menggunakan rabatnya adat syart maupun adat inad. Adat syart berarti menjadi syart yang muttasilah. Kalau yang inad berarti menjadi yang munfasilah. Sekarang munfasilahnya. Munfasilah apa? Ma hukima fiha. Nah, ma Hukima fiha. Ditana fi juz'aini. Binisbataini awala tanafi nisbah taini awla tanafiha.
tanah fiha ha aula tanah fiha fihima Dana fihima. Dana fi nisbatain. Tadi saya mana datang? Habib. Masih habis mandi. Atau kalian di sini kan menggunakan yang mujabah sama yang salibah. Kalau yang mujabah saja menggunakan definisi ini saya belum pernah melihatnya. Tapi kalau yang mujabah saja pakai yang ada di kitab. Apa ini kitab? Aujabat tanah furat mutasilah. Enggak kelihatan ya. Nah, sedangkan yang muttasilah, munfasilah. munfasilah Astagfirullah. Muttasilah. Nah, munfasilah apa? Munfasilah kemarin udah belum? munfasilah Belum ya? munfasilah enggak Belum. munfasilah udah Apa munfasilah kemarin? Udah ya? munfasilah bukannya atas fiha bitanah fi nisbatain bitanah fi nisbatain oh itu Oh iya, astagfirullah. Kenapa kalian? Tadi di awalnya munfasilah ya kesebutnya. Males. Kita mulai dari munfasilah. Mutasilahnya apa? ma hukima fiha bi thubuti nisbatin ala taqdir akhar Diri ukhra. ayo binafsi Oh, binafsihi. atau binafihi Oh, nafiha. binafiha Nafiha atau nafihi? balik Nafi ke subut. Nah, sedangkannya di kitab ma aujabat adalah cuma ini Nah, yang munfasilah ma fima. fiha bitanafi nisbataini Nisbataini ini aula tanafihima fihima. Atau ma aujabat tanafuran bainahuma oke. Yang wajib kalian hafalkan adalah qadhiyah, hamdiyah, syartiyah, dan muttasilah, munfasilah. Tarif yang ini. Yang wajib terlebih dahulu. Ini nanti akan kalian pakai tapi nanti. Gitu ya. Karena setelah melihat, setelah dipertimbangkan, sepertinya nggak cocok kita menggunakan tarif yang ada nafinya. Nanti itu memang setelah saya rujuk lagi, pembahasannya panjang sekali. Ya, nggak cocok. Kenapa kita nggak izin menjelaskannya? Kenapa kita tidak cocok untuk menjelaskan ke dalam-dalamnya nanti? Karena dalam pembelajaran untuk mubtadi itu yang paling penting tujuannya adalah memberikan gambaran kulli dari suatu disiplin ilmu. Artinya kalian nanti hasil dari pembelajaran mubtadi, apa yang ingin kalian tuju, apa yang sedang ingin saya usahakan agar tercetak di dalam otak-otak kalian adalah gambaran umum dari mantik. Gambaran umum bukan berarti kemudian hanya kerangkanya saya, bukan. Tapi kerangka sekaligus tasawurnya, hanya saja tidak mendalam. Gitu. Hanya saya tidak mendalam, tidak mengetahui tafsil khilaf di dalamnya, kemudian tafsilat di dalamnya, daqa'iq di dalamnya, tidak. Sehingga pembahasan tentang nafi itu harus kita tinggalkan untuk masa kali ini. Tapi nanti pada saatnya nanti kalau dalam masa perkembangan itu sudah saatnya harus kalian pelajari dan akan kalian pelajari insya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini kemarin sudah kita jelaskan semua ya. Munfasilah itu contohnya, muttasilah contohnya apa? Nah, intajtahid tanjah. Nah, berarti aujabat adalah zumal juz'aini. Kemudian kita juga menjelaskan
talazum di sini jangan diartikan dari dua sisi. Maksudnya dari sisi satu saja. Tidak harus, mungkin ada dua sisi mungkin. Itu namanya khususul maddah. Itu namanya khususul maddah. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu itu memang ada talazum juz'aini, tapi itu tidak disyaratkan. Syaratnya harus adanya luzum min wajhin faqat. Gitu ya. Kemudian ma'al jabat tanafuran bainahuma adalah kebalikannya. Kalau yang di atasnya tadi keduanya itu saling bertemu, yang di bawahnya keduanya itu saling berpisah. Gitu. Berarti dua-duanya sama-sama dihubungkan dengan satu karakter, yaitu apa? Adanya hubungan. Hanya saja hubungannya satunya adalah direkatkan, satu hubungannya adalah dipisahkan. Tapi sama-sama ada hubungan antara dua sisi. Ya. Nah, itulah yang kemudian makna ini tadi sama-sama adanya robot, itulah yang kemudian menjadikan kita menamai muttasilah dan munfasilah sama-sama syartiyah. Padahal syarat sendiri artinya adalah syarat atau taklid artinya adalah tawaqqufu syai' ala syai'in akhar. Ya, tawaqqufu syai' ala syai'in akhar. Sesuatu akan terjadi jika sesuatu yang lain terjadi. Itu adalah syarat. Itu adalah ta'liq wa in 'ala ta'liqi fi haqqat hukim. Kalau begitu, maka seharusnya yang cocok itu hanya yang pertama saja, yang muttasilah saja. Iya enggak? Karena muttasilah lah yang memang cocok dengan definisi, dengan makna dari syarat. Sehingga di sini juga dinamakan apa? Muttasilah ini juga menggunakan adatus syarat, sedangkan di sini menggunakan adatul inad, bukan menggunakan adatus syarat. Tapi di sini ada tasamuh. Maksud dari syarat di sana adalah yang penting adanya hubungan robat baina syai'aini. Baik robatnya itu biadati syartin atau biadati inadin. Berarti syartiyah di sini maksudnya adalah bukan makna syarat yang hakikinya, tapi makna robatnya itu. Jadi syarat itu tadi artinya apa? Tawaqquf syai'i ala syai'in akhar. Gitu. Kemudian kita ambil umumnya, yang lebih umum dari tawaquf syai' ala syai'in akhar adalah makna ar-rabat. Karena semua tawaquf syai' ala syai'in akhar itu artinya ada rabat baina syai' wa syai' akhar tersebut. Tapi kalau ada rabat belum tentu tawaquf syai' ala syai'in akhar. Gitu ya. Jadi ini adalah makna dari syarat. Atau tawaquf syai' ala syai'in akhar. Tapi kita ambil makna yang lebih umumnya untuk kemudian kita mengatakan bahwa yang robatnya itu diadati inad. Ini yang diadati syarat. Ini diadati syarat. Inad. Itu yang munfasilah. Ini juga dikatakan syartiyah. Kenapa? Karena ada robat antara duanya. Walaupun robatnya adalah robat inad, bukan robat pertemuan. Dipahami? Itu kenapa namanya adalah syartiyah. Hal yang cocok seharusnya kalau maknanya benar-benar tawaquf syai' ala syai'in akhar adalah yang muttasilah saja. Sedangkan yang munfasilah bukan. Jawabannya apa tadi? Kita memaknai syartiyah di situ syaratnya dengan robat. Nah, direnungi dulu. Siapa yang buat? Kanisa. Mahfud. Nah, itu nanti dibahasnya di dalam balau. Iya. Siapa yang buat Kanisa? Kanisa. Izin kemana? Ngambil kacamata bentar. Oh iya, udah kelihatan ya? Malaysia ya. Kalau ini Bang Muhammad. Kalau boleh masuk Banding minta aja. Bang Muhammad. Tapi sayang nggak boleh masuk. Ini siapa? Halim. Ustaz nggak kenal-kenal. Ustaz nggak kenal-kenal. Nah, termin 2 kan baru tampilannya. Jadi ada hasil lagi. Ada kasih aja. Apa? Baru
anak baru, jadi butuh adaptasi lagi. Baru lagi. Ada anak baru lagi. Coba lihat. Coba lihat katanya. Maksudnya coba diperhatiin. Siapa? Lagi nih saya. Sebenarnya Halimah. Bandar nggak ada, coba lihat kan. Menjaga diri dari menghayat. Kayaknya Ustaz, tanya Ustaz. Kalau nggak boleh gimana? Iya. Ya, aman. Ini mau ngebetulin pemahaman aja Ustaz. Masya. Kan di takrif yang mutasilah, di takrifnya kan mahuki mafia ditubutin nisbah ala takdir itu kan sebenarnya takdir nisbatin ukhra gitu kan, berarti kan ada dua nisbah. Nah nisbah yang kita ketahui itu kan yaitu hamliyah di situ kan, nisbah yang maksud itu kan hamliyah. Nah berarti kan dalam mutasilah itu ada dua hamliyah. Terus dan nisbah itu sendiri maksudnya nisbah dalam pemaknaan hamliyah itu kan yang dimaksud yaitu nisbah antara maudhu sama mahmul. Nah tapi yang dimaksud di sini itu kan yang dihukumkan itu kan yaitu antara nisbah hamliyah 1 sama nisbah hamliyah 2 gitu. Terus hubungan antara nisbah sama nisbah ini kan namanya juga nisbah maksud kan. Nah dan itu kan nggak tersebutkan di ta'rif gitu. Yang disebutkan di ta'rif kan hanya nisbah yang pertama, hamliyah pertama dan nisbah hamliyah kedua gitu. Jadi kemarin pas Anang jelasin ke teman-teman itu juga Anang ngebilangnya yaitu penghubungnya itu adalah lafzul alanya itu yang penghubung antara nisbah 1 ke nisbah kedua gitu. Soalnya hubungan nisbah 1 sama 2 juga namanya nisbah gitu, dan itu nggak tersebutkan di sini. Jadi Ana bilang ala ini yang penghubungnya antara itu. Nah itu kira-kira betul nggak? Mantap. Wah ta'alik. Iya. Ngajar di mana? Jadi bahasanya ketika saya menyampaikan ke teman-teman itu Teman-teman Kristen. oh,